رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala melanjutkan uraian beliau menjelaskan tentang as-sunnah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau berkata, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalq wa akhyaruhum ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nuthanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fa huma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa daji'ahu fi qabrihi wa jalisahu fil jannah. Kata beliau, dan ditegaskan tentang keutamaan Khalifah Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau ini adalah makhluk yang paling afdal dan makhluk yang paling baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini beliau mulai menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklumi bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah manusia yang paling baik setelah para nabi dan para rasul. Bahkan di antara seluruh sahabat Nabi Muhammad yang paling baik. Iya. Yang paling utama. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan keutamaan dan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai menjelaskan tentang keutamaan Khulafa ar-Rasyidin. Ya, Khulafa ar-Rasyidin dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah makhluk yang paling baik dan paling afdal setelah para nabi dan para rasul. Ya. Dan ini menurut kesepakatan para ulama. Karena keutamaan-keutamaan beliau yang sangat besar dari sisi keimanan, sehingga beliau disebut dengan nama As-Siddiq, digelari dengan As-Siddiq. Dan dahulunya beliau masuk dalam Islam, pertolongan dan pengorbanan beliau untuk Islam dan kaum muslimin. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua setelah Abu Bakar adalah Al-Faruq, yaitu Umar ibn al-Khattab. Ya. Beliau juga Khalifah Rasulullah, Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Dan dua orang sahabat ini, kata Al-Muzani, adalah wazira Rasulullah, adalah wazir, Perdana Menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut wazir menunjukkan beliau adalah orang yang betul-betul mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa daji'ahu fi qabrihi. Dan keduanya adalah ya, teman tidurnya di kuburan. Ya, sebab Abu Bakar dan Umar dikubur di mana? Di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas? Ini maksudnya. Kemudian kata beliau, wa jalisahu fil jannah, dan keduanya adalah teman duduk Rasulullah di sorga. Ya. Ini mungkin datang sebagian hadits yang menjelaskannya, tapi perlu diperiksa kembali sebab memberikan pernyataan-pernyataan itu harus sesuai dan harus dilihat dalilnya, apalagi dia kaitannya pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, wa nusallisu bidin nuraini atau bidin nuraini Utsman ibni Affan. Dan kami meletakkan yang ketiga, yang terafdal setelah Abu Bakar dan Umar adalah Dun Nurain, orang yang punya dua cahaya, digelari punya dua cahaya. Sebab Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala
anhu, beliau menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah yang pertama meninggal, maka beliau menikah yang kedua juga dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut sebagai An-Nuraini, Utsman bin Affan. Thumma bidil fadli wat tuqa Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat adalah orang yang punya keutamaan dan orang yang bertakwa, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Mereka berempat. Berbicara tentang keutamaan empat orang sahabat ini pembahasan yang sangat luas. Sebab hadits-hadits yang menguraikan tentang keutamaan mereka sangat banyak sekali. Sampai ada buku-buku khusus ditulis memang hanya menjelaskan keutamaan empat orang ini saja. Ya, empat orang Khulafa ar-Rasyidin. Menunjukkan keutamaan mereka sangat banyak sekali. Ya. Keutamaan mereka sangat banyak. Karena itu wajar kalau mereka adalah yang paling terbaik di kalangan para sahabat. Dari susunan khilafah, sepakat para ulama ahli sunnah bahwa urutannya sebagai berikut: Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini disepakati. Ya. Siapa yang menyelisihi hal ini, maka dia dianggap ahlul bidah di kalangan ahli sunnah. Siapa yang mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar dalam masalah khilafah, itu dianggap apa? Dianggap ahlul bidah. Kenapa? Sebab mereka menyelisih kesepakatan para sahabat. Siapa yang mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama? Para sahabat juga. Ya. Siapa yang membaiat Umar? Juga para sahabat. Siapa yang mengangkat Utsman? Juga para sahabat. Siapa yang mengangkat Ali? Juga kesepakatan mereka. Ya. Karena itu siapa yang mendahulukan atau merubah urutan ini dari sisi khilafah, itu artinya dia menyelisihi para sahabat. Kalau dia sudah menyelisihi para sahabat, Allah telah mengancam dalam Al-Quran, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin. Iya. Mengikuti jalan selain dari jalan para sahabat. Maka siapa yang melanggar seperti ini, kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Maka meyakini keutamaan empat orang sahabat ini dari agama. Iya. Dari agama. Wa yuqalu bi fadlihim, dan hendaknya diucapkan dengan keutamaan mereka. Ya, diucapkan dengan keutamaan mereka. Wa yadhkuruna bi mahasini af'alihim, dan hendaknya mereka ini semuanya disebut wa yadhkuruna, mereka semuanya disebut dengan amalan mereka yang baik. Jadi kalau mereka ada berbuat kesalahan atau ada amalan yang jelek, tidak boleh dibicarakan. Hanya disebut apa? Kebaikannya saja. Wa numsiku anil khawdi fi ma syajara bainahum, dan kita harus menahan, tidak boleh masuk membicarakan apa yang mereka bertikai di dalamnya. Iya, jelasnya. Kalau ada pertikaian di kalangan sahabat, misalnya di kejadian di perang Siffin, di perang Jamal, ya, maka itu tidak boleh dibicarakan. Tidak boleh dibicarakan. Kenapa? Fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim. Mereka adalah manusia, penduduk bumi yang paling baik setelah nabinya. Ya, irtadahumallahu azza wa jalla li sahbati nabihi. Allah azza wa jalla telah ridha mereka menjadi sahabat nabinya. Wa ja'alahum ansaran li dinihi, dan mereka dijadikan sebagai penolong-penolong untuk agama Allah. Fahum a'immatud din. Mereka adalah para imam agama, wa alamul muslimin, dan tokoh-tokoh kaum muslimin. Farahmatullahi alaihim ajmain. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Itulah para sahabat. Iya. Maka kewajiban kita ada dua. Lisan kita harus selamat terhadap para sahabat, dan hati kita harus selamat terhadap para sahabat. Bagaimana lisan selamat terhadap para sahabat? Lisan selamat terhadap para sahabat, dia hanya menyebut para sahabat dengan apa? Dengan kebaikan. Iya. Kalau disebut nama seorang sahabat, dia doakan radhiyallahu anhu,
semoga Allah meridainya. Ya. Kemudian tidak boleh dia mencela sahabat. Tidak boleh dia mencela sahabat. Apapun yang dilakukan oleh sahabat itu. Kalau misalnya terjadi pertikaian antara sahabat ini dan sahabat itu, tidak boleh mencela salah satu dari keduanya. Semuanya harus dipuji. Ya, jelas ya? Harus dipuji. Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah. Ya. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Andai kata salah seorang dari kalian punya satu gunung Uhud emas, lalu gunung Uhud emas ini dia infakkan di jalan Allah, ya, infak yang sangat banyak. Amalan saleh mereka ini, orang yang berinfak dengan gunung Uhud ini, itu tidak akan mencapai derajatnya para sahabat. Tidak satu mud, tidak satu amalan segenggam tangan, dan tidak pula seperduanya dari amalan para sahabat radhiyallahu taala. Siapa saja datang dari umat yang melakukan segala amalan kebaikan, setiap detik dan saatnya dia habiskan dalam kebaikan, dia tidak akan bisa mencapai kedudukan dan derajat para sahabat Rasulullah SAW. Karena itu kewajiban kita bagi seorang mukmin adalah memuji para sahabat. Jelas ya? Memuji. Hati kita, lisan kita selamat, hanya menyebut mereka dengan kebaikan, mendoakan mereka dengan kebaikan, dan tidak boleh membicarakan kejelekan mereka, pertikaian antara sama mereka. Demikian pula hati. Hati harus selamat terhadap para sahabat, harus cinta kepada mereka, senantiasa mengenang jasa-jasa mereka. Ya, kalau tidak ada para sahabat, agama tidak sampai kepada kita. Tidak sampai kepada kita. Mereka lah yang giat menyampaikan agama, menjaga kemurniannya, ya, mengajarkannya sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada mereka, sehingga agama ini sampai kepada kita. Karena itu kita wajib cinta kepada para sahabat. Tidak boleh hati ini dengki dan hasad terhadap mereka. Tidak boleh dengki dan hasad terhadap para sahabat. Karena itu disebutkan di surah Al-Hasyr, ya, keutamaan para sahabat. Dimulai dulu dari sahabat kaum muhajirin, disebutkan keutamaannya. Setelah itu disebutkan sahabat dari kalangan Al-Ansar, diterangkan keutamaannya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ini generasi setelah sahabat. Orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Mereka mendoakan pengampunan. Ya. Kemudian mereka berkata, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Innaka Rabbana innaka Raufur Rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian. Maka ini dari keyakinan ahli sunnah, dan kecintaan kita kepada para sahabat itu adalah ibadah. Ibadah yang sangat besar. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menghikayatkan sebuah hadis. Hadis ini kata Anas bin Malik, ya, saya sangat bergembira mendengarkannya. Tidak pernah saya bergembira, ya, ketika mendengarkan hadis ini. Tidak pernah ada kegembiraan saya yang melebihi kegembiraan saya ketika mendengarkan hadis ini, dan melebihi kegembiraan saya ketika saya masuk Islam. Ya, jadi dua kegembiraan Anas bin Malik yang paling besar. Ya, ketika masuk Islam, dan yang kedua ketika mendengarkan hadis ini. Apa hadis yang didengar oleh Anas bin Malik sehingga dia sangat gembira? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Ya, seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya, maka kata Anas bin Malik, maka kami pun bergembira. Kami cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman, cinta kepada Ali. Walaupun kami tidak bisa beramal seperti amalan mereka, kami berharap dikumpulkan dan dibangkitkan bersama mereka. Sebab seorang bersama siapa yang dia cintai. Ya, jelas ya? Jadi kalau dia benci kepada para sahabat, ya, jangan berharap akan hidup bersama mereka dan berada di kedudukan mereka. Ya, karena itulah kecintaan para sahabat ini, ya, kecintaan terhadap para sahabat ini adalah ibadah yang sangat besar. Ya, karena itu para ulama sangat menjaga kedudukan para sahabat dan membantah kaum Syiah Rafidhah yang menjelekkan para sahabat. Iya. Yang menjelekkan para sahabat itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Syiah Rafidhah.
Ini kelompok Syiah secara umum mereka menjelekkan para sahabat. Tapi kadar mereka menjelekkan itu berbeda-beda sektenya. Ya. Yang paling rusaknya adalah kelompok Syiah Rafidhah. Yang mereka ini mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan para sahabat Rasulullah. Mereka hanya mengatakan keimanan para ahlul bait saya dan beberapa orang sahabat segelintir. Yang lainnya mereka kafirkan, termasuk Abu Bakar dan Umar, Utsman, mereka kafirkan karena mereka dianggap merampas hak Ali bin Abi Thalib. Ya, sebaliknya kelompok Nasibah. Kelompok Nasibah dia mengkafirkan ahlul bait. Ya, mengkafirkan apa? Ahlul bait. Dikatakan Nasibah sebab dia menancapkan permusuhan terhadap apa? Ahlul bait. Ya, sebenarnya ada kelompok yang ketiga namanya kelompok Al-Kamiliyah. Ya. Dia mengkafirkan semuanya. Ya, dia kafirkan ahlul bait karena ahlul bait tidak mengambil haknya, dan dia kafirkan sahabat yang lain karena merampas hak apa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu sangkaan para kelompok sesat tersebut. Orang-orang yang berucap berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Iya. Para sahabat Rasulullah SAW keutamaannya sangat banyak. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan mereka sangat banyak. Kewajiban kita adalah cinta kepada mereka, mendoakan kebaikan kepada para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai mereka dan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka karena jasa mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Baik, selesai pembahasan berkaitan dengan para sahabat. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wala yutraku huduru salatil jum'ati. Sekarang beliau masuk menjelaskan etika-etika ya, yang hendaknya diketahui oleh seorang yang ingin berpegang dengan sunnah. Siapa ingin berpegang dengan sunnah, maka hendaknya dia pahami etika-etika ini. Ya. Dan dimaklumi bahwa Imam Al-Muzani di sini ya dari awal buku memang hanya menjelaskan sebagian dari apa? Dari sunnah yang hendaknya kita berpegang teguh dengannya. Tidak diterangkan seluruhnya. Karena itu beliau hanya memilih hal-hal yang penting di sini. Di antara yang beliau ingatkan dari etika, kata beliau, wala yutraku huduru salatil jum'ah. Ya. Hudur salati al-jum'ah. Tidak boleh meninggalkan menghadiri salat Jumat. Tidak boleh tidak menghadiri salat Jumat. Wa salatuha ma barri hadhihi al-umma wa fajiriha lazimun. Dan salat Jumat, melakukan salat Jumat ya, bersama pemimpin yang baik dari umat ini maupun yang jeleknya, itu adalah hal yang mesti, yang harus. Ya. Maka minal bid'ati barian. Ya, sepanjang dia lepas dari bid'ah. Ya. Maksudnya di sini bid'ah apa? Bid'ah yang mengkafirkan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kata beliau, fa ini betada'a dalalan fala salata khalfa. Kalau dia melakukan bid'ah yang sesat, maka tidak ada salat di belakangnya. Ya, sebab kalau bid'ahnya mengkafirkan, berarti dia hukumnya apa? Kafir, tidak syah salat di belakangnya. Ya, maka beliau di sini menekankan tentang wajibnya hadir salat Jumat. Dan bukan salat Jumat saja, demikian pula salat berjamaah. Salat berjamaah itu harus hadir bersama imam. Harus hadir bersama apa? Bersama imam. Yang dimaksud dengan imam di sini adalah imam kaum muslimin atau siapa yang diangkat menjadi imam di sebuah masjid, menjadi wakil. Ya. Sebab dari tugas seorang pemimpin, dari tugasnya dia menentukan imam setiap masjid. Jadi masjid-masjid yang ditegakkan pada salat berjamaah, imam yang menegakkan dan menentukan ya adanya imam di situ. Jelas ya? Kalaupun masyarakat memilih imam di tengah mereka, maka imam ini harus diketahui oleh penguasa dan harus mendapat izin darinya. Jelas ya? Ini hukum asal. Ya, dan di negara-negara Islam yang memperlakukan hukum Islam, semua urusan imam itu, imam masjid semuanya diurus oleh apa? Oleh bidang keagamaan mereka, departemen keagamaan mereka. Jelas ya? Ya, kalau kita di Indonesia ini memang dimaklum ya. Ya, daerah-daerah itu kebanyakannya tidak ketat dalam hal ini, bahkan diberikan keluasan. Ya, sepanjang diberikan keluasan, maka yang menjadi imam tetap adalah siapa yang dipilih oleh siapa? Oleh jemaah masjid, ya, atau orang-orang yang berada di masjid tersebut. Jelas sampai sini? Itulah yang menjadi imam. Ya.
Namun di sini kalau dia adalah imam yang dipilih oleh pemerintah atau dari pemerintah, maka wajib salat di belakangnya. Ini menunjukkan wajibnya ikut salat berjamaah, salat Jumat. Iya. Tidak boleh seorang itu karena imamnya ahlul bidah, oh ini ahlul bidah, saya tidak boleh salat di belakangnya. Ya. Ini hal yang keliru. Hal yang keliru. Sepanjang bid'ahnya tidak mengkafirkan, maka salat di belakangnya adalah apa? Adalah syah. Kecuali kalau ada masjid yang imam ahli sunnah dekat rumahnya, ya dia salat bersama apa? Imam ahli sunnah. Tapi kalau masjidnya tidak ada masjid, hanya masjid orang umum misalnya, atau ada pelaku bidah yang jadi imam, ya, maka dia salat di belakangnya, tetap wajib salat. Bukan alasan meninggalkan salat. Ya, karena itulah kata para ulama, tarkus shalah khalfal mubtadi mubtadi. Orang yang meninggalkan salat di belakang ahlul bidah, dia juga adalah ahlul bidah. Dia juga adalah apa? Ahlul bidah. Sebab itu bidah tidak dilakukan oleh para ulama salaf. Iya. Meninggalkan salat di belakang apa? Ahlul bidah. Ahlul bidah yang tidak kafir, yang tidak keluar dari Islam. Sepanjang dia hanya bid'ahnya, ya, tidak mengkafirkannya, maka dia tetap muslim, syah salat di belakangnya. Ya, tentunya kalau ada imam yang dekat kepada sunnah itu lebih afdal tentunya dan lebih utama. Iya. Jelas sampai sini ya? Nah, makanya harus diketahui tentang wilayah. Ya, masjid itu ada wilayah, imam itu wilayah namanya. Ya, kalau ada imamnya, tidak boleh seorang, wah ini ahlul bidah, saya maju jadi imam saja. Daripada dia mengimami saya, lebih bagus saya imami dia. Nah, ini hal yang keliru, pemahaman yang keliru. Jelasnya? Ya, sepanjang dia adalah imam di situ, biarkan dia maju. Kecuali kalau dia mengizinkan, ya, mengizinkan Anda menjadi imam, silahkan menjadi imam. Jelasnya? Tapi kalau tidak, maka asalnya tidak ada yang boleh menegakkan salat jamaah kecuali apa? Imamnya, atau kecuali kalau imam berhalangan, barulah makmum mengambil inisiatif untuk mengangkat seorang maju menjadi imam menggantikannya. Ya, jelas sampai sini ya. Baik, maka ini hendaknya diperhatikan. Hendaknya diperhatikan. Iya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, tentang orang yang salat dan mengakhirkan salatnya. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Sallu fa in asabu falakum walahum. Wa in akhtau falakum alaihim." Ya, salatlah kalian bersama imam yang salah salatnya itu, ya, karena dia mengakhirkan salat. Kalau mereka benar salatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau mereka salah salatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya dia yang tanggung. Ya. Jelas? Maka jangan dipersulit, ya, hal-hal yang seperti ini, apalagi kaitannya dengan masyarakat. Ya, dan saya, ya, terus mengingatkan ikhwah. Ya, mengingatkan ikhwah sekalian. Nah, bahwa kebanyakan dari kaum muslimin itu tidak memahami. Ya, tidak memahami. Ya, karena itu jangan terlalu banyak benturan, ya, dengan orang-orang, apalagi dia adalah orang-orang umum. Ya, hendaknya mereka itu kita tidak berbenturan dengannya, tapi diarahkan kepada apa? Kepada kebaikan, diajak, ya, mereka untuk kembali kepada kebaikan. Ya. Karena itu saya tidak terlalu senang dengan bahasa-bahasa, ya, menyikapi, membongkar atau ini dan seterusnya. Sebab ini bahasa-bahasa menantang semuanya. Dan itu tidak cocok, ya, untuk mengajak seorang yang menasihati, hendaknya memakai bahasa-bahasa yang dengannya diterima nasihat tersebut, ya, diterima nasihatnya. Jelas ya? Sebab yang pertama, ketika seorang akan dinasihati, ya, harus tertanam dulu dalam diri orang yang nasihati ini bahwa orang di depannya memang ingin menasihati. Tapi kalau sudah dari depan judulnya pedang terhunus, ya, misalnya, ya, mana dia mau paham dinasihati? Ya, wah ini mau musuh kita, ini mau menghantam kita, kan begitu? Ya, akhirnya sebelum nasihat sampai dia sudah menutup kupingnya, tidak mau dengar. Ya, dan ini dari kendala-kendala yang menghambat. Hendaknya dilihat metode-metode yang bagus, ya, dan bagaimana cara-cara bijaksana, ya, para ulama kita di dalam memberikan nasihat, ya, di dalam memberikan nasihat. Ya, subhanallah. Ya, saya teringat sebuah ceramah Syekh Rabi'. Ya, di dalam ceramah itu beliau banyak memberikan nasihat kepada hizbiyin. Ya, ceramahnya judulnya Dari Hati ke Hati. Ya. Nasihat dari apa? Dari hati ke hati. Ya, ini menunjukkan, melambangkan semangat memang ingin menasihati. Semangat ingin ingin memberikan nasihat. Ya, ingin mengadakan perbaikan. Baik, maka ini yang berkaitan dengan masalah salat dengan ahlul bidah. Ya. Nah,
Baik. Kemudian kata beliau, wal jihadu ma'a kulli imamin adilin au jair wal hajj. Demikian pula jihad dan melakukan ibadah haji itu ditegakkan bersama setiap imam. Imam yang adil maupun imam yang apa? Yang jair. Ya, imam yang sewenang-wenang. Jadi sepanjang dia adalah pemimpin, dia memegang dua hal ini. Jihad dan apa? Penegakan ibadah haji. Dia menegakkan. Ya. Dia menentukan. Ya. Dia yang menentukannya. Apalagi berkaitan dengan jihad. Ya, berkaitan dengan jihad, ini harus di belakang seorang imam. Ya, harus di bawah pemimpin, seorang pemimpin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sungguhnya imam itu adalah tameng. Hendaknya dilakukan peperangan di belakangnya. Ya. Jadi kalau ingin menegakkan jihad, tidak syah ada jihad tanpa kepemimpinan seorang pemerintah. Ya, pemerintah yang mengadakannya. Jelas ya? Karena itu orang-orang yang menyuruhkan jihad, yang meledakkan bom di sana sini, dikatakan jihad. Mana pimpinannya? Mana pimpinan negara yang memimpin jihad itu? Kalau memang itu adalah jihad. Jelas ya? Maka tidak diragukan itu adalah bukan tergolong ke dalam perbuatan jihad. Tapi itu adalah perbuatan jahat. Ya. Perbuatan jahat yang hanya membawa kerusakan dan dampak negatif bagi umat. Jihad itu ibadah yang sangat agung. Ya. Ibadah yang sangat agung. Tapi ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Jangan hanya ambil, oh ibadah yang sangat agung. Ya, Masya Allah. Ya. Matinya enak sekali. Ya, disambut bidadari. Ya, bahkan bahasanya mereka itu sudah dicap sebagai pengantin nanti. Ya, calon pengantin. Ya. Jelas ya? Memang keutamaan betul, keutamaan jihad. Semuanya orang mengakui. Tapi apa itu yang disebut jihad yang mereka lakukan? Ya. Nah, disinilah jihad itu ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Ya, ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Ya, kaum mukminin di Mekah mereka tertindas, terdolimi. Ya. Tidak ada yang serampangan langsung mendatangi kaum musyrikin. Ayo kita perang saja. Tidak apa-apa, kalau saya mati kan mati syahid. Tidak ada yang melakukannya. Ya. Ya. Karena itu bukan bentuk jihad yang seperti itu. Semuanya harus dibawa kepemimpinan seorang pemimpin. Di perjanjian Hudaybiyah, Nabi dan para sahabatnya 1.300 orang atau 1.400 lebih dari para sahabat. Iya. Tapi mereka menghadapi kaum musyrikin yang ribuan jumlahnya. Jelas? Maka mereka mengadakan perdamaian. Ya, kenapa tidak ada yang berpikir dari para sahabat? Ayo perang saja, kan kalau mati syahid. Hah? Kalau mati kan mati syahid. Ini menunjukkan bahwa jihad itu ada ketentuan-ketentuannya, bukan hal yang sembarangan. Bukan hal yang sembarangan. Maka salah satu dari ketentuan jihad itu, jihad harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Dan ini dari akidah ahli sunnah. Ditetapkan di sini, di dalam akidah, sebab ini adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bidah. Ya. Ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Tidak ada seorang pun dari ahlul bidah yang melakukan bidah, kecuali dia akan melihat tidak ada ketaatan terhadap penguasanya. Tidak ada ketaatan terhadap penguasanya. Boleh melakukan kudeta terhadapnya. Demikian pula penegakan ibadah haji. Semuanya dipimpin oleh pemerintah. Ya, dan sekarang ini untuk masalah ibadah haji itu tidak ada permasalahan. Sebab memang ya pengaturannya dan pelaksananya semuanya prosesnya melalui pemerintah. Ya, apakah pemerintah di sini maupun pemerintah di sana sebagai pihak yang menegakkannya atau yang memfasilitasinya. Ya. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya, wa iqsarus salati fil asfar wal ikhtiyaru fihi baina as-siyam wal iftar fil asfar in syaa sham wa in syaa aftar. Demikian pula ya boleh mengqasar salat ketika safar. Ya. Nah, boleh mengqasar salat ketika safar. Ini adalah hal yang diperbolehkan di dalam syariat. Dalilnya dari Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Tidak ada masalah kalian mengqasar salat kalian kalau kalian khawatir ada gangguan dari orang kafir. Memang ini ayat dulu ada kaitannya dengan gangguan orang kafir, tapi setelah itu diberikan udzur bagi siapa yang safar, boleh dia mengqasar salatnya. Boleh dia mengapa? Mengqasar salatnya kalau dia musafir. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa furidatus salatu masna. Ya, uqirrat fis safar wa zidat fil hadar.
Sungguhnya salat itu diwajibkan dua-dua. Diwajibkan dua-dua. Ya, di safar ditetapkan kewajiban ini, tetap dua-dua. Adapun di hadar ditambah jumlahnya. Nah, ini tentunya adalah qasar salat di seluruh salat kecuali salat subuh dan salat apa? Salat maghrib. Adapun salat subuh memang sudah berapa? 2 rakaat, tidak diqasar lagi. Adapun salat maghrib memang sepakat para ulama bahwa salat maghrib tidak diqasar, dia cuma apa? 3 rakaat. Ya, dia cuma 3 rakaat. Ya, tidak tahu ya, saya pernah mendengar ada sebagian ikhwah yang katanya salat maghribnya juga cuma 2 rakaat. Ya. Ya, dan itu adalah pemahaman yang keliru ya, keluar dari kesepakatan para ulama. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya wal ikhtiyaru fihi baina as-siyami wal iftar fil asfar. Dan boleh memilih antara puasa dan berbuka ketika safar. Ya. Kalau dia ingin silahkan dia berpuasa. Kalau dia ingin silahkan dia apa? Berbuka. Ini beliau angkat masalah berbuka di dalam safar. Sepakat para ulama bahwa siapa yang melakukan safar boleh baginya untuk berbuka. Itu sepakat para ulama. Hanya para ulama berbeda pendapat dari sisi yang mana yang lebih afdal, yang mana yang lebih utama. Antara dia berpuasa atau dia apa? Berbuka. Itu letak perselisihan. Jelas ya? Ini kaidah umum saya berikan. Supaya jangan yang baca hadits-hadits dia sangka bahwa hadits ini arahannya tidak boleh. Ya, seperti misalnya laisa minas siyami, laisa minal birri as-siyam fi safar. Bukan dari kebaikan berpuasa di perjalanan. Ya, jangan ada yang mengambil konteks hadits kalau begitu. Ya, orang yang berpuasa di safar itu adalah hal yang haram. Ini salah ya. Ya. Sepakat para ulama bahwa asalnya safar, dia kalau ingin puasa silahkan. Kalau dia ingin berbuka, silahkan. Jelas ya. Tapi yang diperselisihkan oleh para ulama tentang yang mana yang lebih afdalnya itu saja. Yang mana yang lebih afdalnya. Kesimpulannya, kalau safarnya adalah safar yang meletihkan, afdalnya dia apa? Afdalnya dia berbuka. Ya. Walaupun dia boleh berpuasa kalau dia mampu. Ya. Kalau dia safarnya safar tidak meletihkan, afdalnya dia apa? Ya. Kesimpulannya, walaupun ada silap pendapat di kalangan para ulama, afdalnya dia tetap berpuasa. Ya. Sebab tidak meletihkan. Ya, dan asalnya seorang itu bersegera melakukan kewajibannya. Sebab kalau dia menunggak mungkin di waktu lain, ya dia kurang punya kesempatan untuk menggantinya. Jelas ya? Baik, ini yang berkaitan dengan puasa. Perhatikan ya, beliau angkat masalah mengqasar salat, masalah puasa, sebab ini dari etika-etika ahli sunnah wal jamaah, dan mereka tetapkan. Kemudian di akhir pembahasan beliau mengatakan, hadhihi maqalatun wa af'alun. Ini adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Ijtama 'alaiha al-madun al-awwalun min a'immatil huda. Disepakati oleh para ulama yang terdahulu. Ulama yang terdahulu dari para imam yang membawa petunjuk. Ya, mereka semua bersepakat. Ya, jadi ternyata semua pembahasan yang sudah berlalu ini itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Sebab di sini Imam Al-Muzani menukil apa? Menukil kesepakatan. Dan ini letak sisi pentingnya ya buku akidah ini. Sebab beliau menjelaskan yang mana yang disepakati oleh para ulama di dalam buku ini. Jelas ya? Nah, maqalat wa af'al, ada ucapan dan perbuatan, menunjukkan bahwa manhaj ahli sunnah ada bentuknya penjelasan dan ada dari bentuk amalan-amalan yang mereka lakukan. Dari bentuk amalan-amalan yang mereka lakukan. Kata beliau, bi taufiqillahi wa bi taufiqillahi tafama biha at-tabi'una qudwatan wa ridha. Dan dengan taufik Allah, para ulama at-tabi'in, murid-murid sahabat, mereka berpegang teguh dengannya. Ya. Mengambil petunjuk, petunjuk dan ridha dengannya. Wajanabu at-takallufa fima kaffu. Ya, dan mereka pun meninggalkan takalluf. Ya. Meninggalkan takalluf berlebihan. Ya, memberatkan diri pada apa yang para sahabat menahan. Ya. Jadi kalau para ulama menahan tidak berbicara tentang itu, tidak usah takalluf masuk berbicara, mempertanyakan hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan ini takalluf ini banyak sekali terjadi. Takalluf dalam ucapan, dalam keyakinan, dalam amalan. Hal-hal yang merupakan takalluf yang harusnya tidak pantas ahli sunnah melakukan hal itu. Meninggalkan takalluf. Orang yang takalluf itu adalah hal yang tercela. Nabi diperintah untuk berucap, wa ma ana minal mutakallifin di dalam Al-Qur'an. Ya, beliau diperintah untuk mengatakan, dan saya bukan termasuk orang-orang yang takalluf. Dan di dalam hadits Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Umar berkata, nuhina anit takalluf, kami dilarang dari takalluf itu. Ya, berlebihan. Tapi yang diperintah seperti yang disebutkan di sini oleh Syekh, fasaddidu bi'aunillahi. Ya, wa waffiqu. Ya,
maka hendaknya kalian mentasdid. Ya, tasdid itu artinya lurus, hendaknya kalian lurus. Itu kata sadid, dia lurus sekali seperti anak panah. Ya, tahu anak panah ya? Anak panah itu betul-betul diluruskan. Sebab dia bengkok sedikit, nggak bisa dipakai anak panah itu. Jelas ya? Maka sadid itu, ya, buat jalan kalian itu lurus sekali. Ya, dan berada di atas taufik. Nah, jelas ya? Lam yargabu an ittiba' fayaqsaru wa lam yujawizuhu tazayyudan fayu'tadu. Tidak ada yang berpaling, ya, tidak bersemangat melakukan sunnah kecuali pasti dia akan digolongkan kepada orang yang kurang dan orang yang menyepelekan. Ya. Dan sebaliknya, siapa yang kelewatan berlebihan, pasti dia akan melampaui batas. Ya. Karena itu dari manhaj ahli sunnah, dia berada di pertengahan. Dia berada di mana? Di pertengahan. Dan ini yang diingatkan sebagai kaidah. Tidak boleh ada gulu dan tidak boleh ada jafa. Tidak boleh ada ekstrim, tidak boleh ada menyepelekan. Ya, jelas ya? Tidak boleh menambah-nambah dan tidak boleh mengurangi. Ya, karena itu Ibnul Qayyim mengatakan, ya, ma min amalin illa walisyaitani ya fi ibni adama lahu nadratan. Ya, tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh anak Adam kecuali syaitan ada dua sudut pandangan untuk menyerang anak Adam di dalam amalan yang dia lakukan. Sudut yang pertama dia arahkan kepada amalan yang berlebihan. Sudut yang kedua diarahkan kepada amalan yang menggampangkan. Itu cara syaitan, ya, menjerumuskan manusia. Apakah diarahkan kepada cara berlebihan atau diarahkan kepada cara cara yang bergampangan. Jelas sampai sini ya? Ya, saya beri contoh misalnya. Ya, saya sering di pertemuan ini saya beri nasihat, memang nasihat mendalam. Ya. Nasihat untuk ke dalam, untuk diri kita. Kadang ada sebagian ikhwah ya mempermasalahkan orang memakai baju koko, memakai sarung, ya. Dan ini adalah hal yang salah, hal yang keliru. Ya. Hal yang keliru. Jelas ya? Tidak boleh berlebihan seseorang. Ya. Pertama syarat berpakaian itu apa? Memang ada dalam syarat berpakaian harus pakai jubah. Diwajibkan pakai jubah. Ya, atau pakai seragam gamis 3/4. Diwajibkan. Ya. Tidak ada dalil yang mewajibkan tentang hal itu. Syarat berpakaian diterangkan. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, pakaian itu tebal. Ya. Tidak transparan. Jelas ya? Walaupun dia tipis, dia ada baju dalam, ada yang menutup, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, pakaiannya tidak boleh sempit. Sehingga membentuk auratnya. Kemudian syarat yang keempat, ya, pakaiannya tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Syarat yang kelima, kalau dia laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Kalau dia perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Syarat yang keenam, tidak boleh memakai pakaian syuhrah. Pakaian yang dia ingin tenar. Ketenaran, pakaian tenaran. Tidak ada orang yang satu kampung, tidak ada yang pakai seperti itu. Ya, jelas ya? Memang ya dia berani pakai seperti itu untuk tampil beda saja. Ya. Ya. Jelas? Itu pakaian ketenaran dan itu dilarang. Jelas ya? Itu 6 syarat dari syarat berpakaian. Sepanjang pakaian itu, syarat itu terpenuhi, maka sudah selesai. Sekarang saya tanya, orang yang pakai baju koko kemudian pakai sarung. Ya terpenuhi syarat atau tidak? Terpenuhi syarat. Terus kenapa dipermasalahkan? Dikatakan bahwa ciri hizbi kalau dia pakai baju koko. Ini Quran Salafi ini dia pakai baju koko. Ya. Nah boleh mengucapkan hal yang seperti itu ya suah. Hendaknya seorang pelan-pelan. Ya, dan saya mengamati kadang di Makassar sendiri pernah ada kejadian. Kadang ikhwah masih awam, masih baru datang usia. Ya, masih pakaian biasa. Nah, ditanya kenapa Bapak ini sudah berapa lama ngaji? Ya saya biasa hadir pengajian gini. Terus seragam Bapak kok belum berubah? Pakai dong baju 3/4. Ya. Jadi seakan-akan Salafi itu ada seragamnya. Ya. Ya, ada seragamnya. Ini dari mana? Siapa yang mengajarinya? Ya. Dan ini hal-hal yang kadang berkembang di tengah ikhwah. Kalau tidak ingatkan, ya bisa-bisa menjadi sebuah hal yang ya, kadang cuma bicara. Akhirnya sebagian orang menganggap itu sebagai perkara yang sunnah, dijadikan sebagai ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Dan ini adalah hal yang keliru. Nah, dan terus terang saya sendiri dan teman-teman kita di banyak masyarakat, dan maklum ya, ada sebagian masyarakat kadang ya kalau kita memakai pakaian yang sifatnya pakaian jubah misalnya seperti yang saya pakai sekarang, ya, dan saya sendiri lebih senang memakainya. Ya. Kalau kita di sebagian tempat, ya mungkin itu adalah tahapan berikutnya, bukan untuk pertama kali. Ya.
Sebab itu kadang lebih diterima. Ya. Namanya burung, ya anggaplah ya saya ibaratkan burung. Ada burung jenisnya burung merpati. Dia senangnya hinggap sama merpati aja. Ya kalau ada burung gagak di situ di tengah, nggak mau dia singgah di situ. Kan begitu? Ya. Maka asalnya hal-hal yang mirip dengannya itu yang disenangi. Itu tabiat manusia. Tabiat manusia. Ya, maka seorang berusaha semampu mungkin. Kalau dia ingin menunjukkan hal yang lebih bagus, dia tunjukkan hal yang lebih bagus. Ya. Dan saya sendiri tidak mengetahui. Ada dari kalangan ulama kita yang mengatakan pakai jubah itu sunnah. Ya. Mereka tidak mengatakan hal itu. Mereka hanya sebutkan syarat berpakaian. Dan itu pakaian sesuai dengan pakaian yang dipakai di negerinya masing-masing. Ya, dan dimaklumi di negeri kita ini memakai jubah, memakai itu adalah hal yang biasa di negeri kita. Jelas ya? Hal yang biasa di negeri kita. Ada yang mengatakan sebagian orang yang terlalu menyepelekan, ya. Ada yang mengatakan oh itu libasus syuhra. Ya. Nah, sehingga dia tidak mau pakai seperti itu. Dia hanya pakai celana ketat, ya. Hanya pakai baju koko kalau sholat, ya. Kelihatan auratnya. Nah, ini salah namanya. Ini menelantarkan. Ini apa? Melantarkan. Seorang pakai jubah hal yang bagus. Ketika dia sholat, ya auratnya lebih apa? Lebih terjaga misalnya. Kalau dia dengan maksud itu adalah maksudnya dia mendapat pahala. Tapi dia memberi hukum umum bahwa pakaian pakai jubah hukumnya sunnah. Ini perlu ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Dipahami ya? Dan ini pembahasan ini kaitannya erat dengan masalah usul fikih. Ya. Erat kaitannya dengan masalah apa? Usul fikih. Ya. Sehingga seorang kalau mengerti dasar pemahaman cara beristinbat, cara mengambil pendalilan, dia tidak keliru di dalam berdalilkan, sehingga tidak memberatkan manusia. Tidak memberatkan manusia. Ya, asalnya kalau dia keliru dari cara berdalilkan, ya, ini akhirnya dia mengeluarkan hukum-hukum yang berat. Hukum-hukum yang berat dan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam agama kita. Baik ya, maka ahli sunnah ciri utama mereka adalah pertengahan. Itu sifat utama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan apa? Wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang apa? Yang pertengahan. Dan sikap ekstrim dicela. Ya, di dalam ahli sunnah. Sebab dalam Al-Qur'an dilarang. Ya ayyuhalladzina ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan di dalam agama kita. Di dalam agama kalian. Dan Rasulullah diperintah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang kamu diperintah. Demikian pula orang yang bersamamu hendaknya istiqamah dan jangan kalian melampaui batas. Dilarang melampaui batas. Jelas ya? Maka ekstrim berlebihan itu adalah hal yang tercela, bukan dari manhaj ahli sunnah. Ya, bukan dari manhaj ahli sunnah. Saya pernah mendengar sebagian orang berkata kalau mau jadi salafi harus keras. Ya. Kalau tidak keras itu bukan salafi namanya. Ya. Ini pemahaman dari mana pemahaman ini? Ya. Pemahaman dari mana ini? Nah, mereka tidak baca ayat Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, berdakwalah kepada Rabbmu dengan cara hikmah dan apa? Dan mau'izah yang indah. Ya, mereka tidak baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka wahai Nabi Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andai kata engkau itu kasar dan keras hati, manusia akan lari meninggalkanmu. Nabi saja seperti itu keadaannya, beliau berlemah lembut. Iya. Dan mereka tidak baca firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintah untuk mendatangi Firaun. Ya. Apa perintah Allah? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ya. Berucaplah kepadanya. Berucaplah kalian berdua kepada Firaun dengan ucapan yang lembut supaya mudah-mudahan dia bisa mengingat atau dia bisa takut kepada Allah. Jelas ya? Maka lemah lembut itu adalah asal ya, di dalam berdakwah. Itu lemah lembut, asal di dalam berdakwah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Alaik birrifq." Hendaknya engkau berpegang dengan lemah lembut. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau an syai'in illa syana. Sungguhnya lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan mempercantik sesuatu itu. Dan tidak ada lemah lembut dicabut dari sesuatu kecuali dia akan menjelekkan sesuatu tersebut. Ya, maka ini akhlak nabawiyah. Tapi bukan artinya tidak ada keras. Ada keras di posisi-posisi tertentu, di keadaan-keadaan tertentu. Karena itu yang namanya hikmah. Hikmah itu bukan keras terus. Ya. Hikmah itu bukan lembut terus. Tapi hikmah dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.
Itu hikmah namanya. Pada tempat dia harus lembut, dia lembut. Tempat yang harus tegas, dia tegas. Ya. Di tempat yang tegas, Nabi tegas. Ketika Rasulullah melihat para sahabat, ya berwudu, mereka tidak cuci kaki, tapi hanya yusyab di kepalanya. Beliau berteriak dengan suara yang paling tinggi. Beliau berkata, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit itu dari api neraka. 3 kali beliau ucapkan. Ini teguran. Para sahabat terdidik melakukan pelanggaran, wajar ditegur dengan teguran yang apa? Yang keras. Jelas ya? Maka ada tempat-tempatnya, ada posisinya, ya. Dan seseorang, disinilah letaknya hikmah itu. Hikmah ini hanya bisa didapatkan dengan 2 hal. Hal yang pertama, dia mendalami nas-nas Al-Quran dan hadis dengan sedetail mungkin. Baru dia bisa mendapatkan hikmah. Kemudian yang kedua, dia banyak duduk dengan para ulama yang bijaksana. Sebab dari perbuatan para ulama itu akan nampak hikmahnya mereka. Dan nampak akal mereka yang sangat, yang sangat, yang sangat kuat sekali di dalam mengarahkan umat kepada kebaikan. Ya, kita lihat mereka di waktu keadaan fitnah, mereka di waktu berbicara mereka berbicara. Di waktu mereka diam, yang harusnya diam mereka diam, tidak berbicara. Ya, di waktu mereka berbicara dengan cara seperti ini sehingga hasilnya begini. Ini semuanya adalah bentuk dari hikmah, ya, bentuk dari hikmah. Karena itu, ya, yang menjadi masalah sebenarnya orang yang membaca 1-2 hadis langsung dia bangun kaidah di dalamnya. Ya. Ada yang baca hadis, ya, qulil haqqa walau murran, ucapkanlah kebenaran walaupun pahit. Oh, ini terus sampai kau ucapkan kebenaran walaupun pahit, ya. Walaupun kamu marah, ucapkan kebenaran yang walaupun pahit, ya, tidak peduli. Yang penting siapa? Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Dia hanya mengambil 1 hadis. Dia hanya mengambil 1 hadis. Dia tidak tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah, ya, la sadamtul Ka'bah wa la ja'altuha babait. Wahai Aisyah, dia kata, kaummu bukan orang yang baru masuk Islam, Ka'bah itu akan saya hancurkan dan saya bangun lagi menjadi 2 pintu. Ini sunnah Nabi ingin beliau lakukan, beliau tidak jadi melakukannya. Waktu beliau awal kali menaklukkan Makkah, pintu Ka'bah itu banyak pintunya. Setiap suku merasa bangga dengan pintu. Maka Nabi Muhammad ingin mengembalikan Ka'bah ke pondasi Nabi Ibrahim. Ya. Tapi beliau tidak langsung lakukan. Kenapa? Khawatir. Ya, kalau beliau lakukan, orang-orang yang baru masuk Islam yang dari suku Arab langsung lari. Kenapa? Nabi Muhammad akan dianggap bersombong. Ya, masa kebanggaan kita tiba-tiba dihancurkan begitu saja. Ya, jelas? Maka beliau undur hal ini. Ini sunnah tidak dilakukan di masa Nabi, tidak di masa Abu Bakar, tidak di masa Umar, tidak di masa Utsman, tidak di masa Ali bin Abi Thalib. Nanti di pemerintahan Abdullah bin Zubair beliau yang melakukannya. Ya, jelas ya? Maka harus dikompromikan antara ini dan itu. Ya. Ada posisinya, ada tempat-tempatnya. Di sinilah letaknya seorang itu. Dia penting melihat, ya, bagaimana hakikat ilmu itu, dan penting dia duduk kepada orang-orang yang berilmu supaya dia bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kebijaksanaan di dalam setiap perkara. Iya. Kemudian kata beliau, "Nahnu billahi wathiqun wa ilaihi mutawakkilun wa ilaihi fi ittiba'i atharihim raghibun." Ya, kata beliau, maka kami kepada Allah sangatlah percaya, ya, dan kepadanya lah kita bertawakal, dan kepadanya lah di dalam mengikuti, ya, jejak sunnah ini, sunnahnya para sahabat, kita sangat berharap mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, "Fahada syarhus sunnah taharraitu kashfaha wa awdahtuha. Faman waffaqahu Allah lil qiyami bima abantuhu ma'a ma'unatihi lahu bil qiyami ala ada'i fara'idihi bil ihtiyati fi najasat." Kata beliau, ini adalah syarah sunnah. Beliau tutup sekarang. Ini adalah syarah tentang sunnah. Ya. Jadi beliau terangkan ini sunnah. Pokok sunnah yang kita berpegang dengannya. Saya sengaja merinci, ya, mendetailkan untuk menyingkapnya dan menjelaskannya. Siapa yang Allah beri taufik, dia melakukannya, melakukan apa yang saya terangkan, ma'aqiyamihi ma'unatihi lahu bil qiyam, dengan mengambil pertolongan. Jadi ada etika lagi yang hendaknya dia lakukan. Di sini beliau terangkan etika-etika ahli sunnah. Di antara etika ahli sunnah, al-qiyam ala ada'i fara'idihi. Dia menegakkan kewajiban-kewajiban. Bil ihtiyat fin najasat. Ya, dengan menyertai dia berhati-hati dari najis. Subhanallah. Ya, kewajibannya dia jaga, dia hindari najis. Ini diperhatikan semua di dalam ahli sunnah, menegakkan kewajiban. Ya, jelas ya? Baik, wa isbagi tahara ala ta'at, dan mempersempurna wudu, ya, untuk melakukan ketaatan, wa adai salawat ala istita'at,
Demikian pula melakukan salat sesuai dengan kemampuan. Wa ita'iz zakah ala ahlil jaddat. Dan mengeluarkan zakat ya bagi siapa yang punya kemampuan atau siapa yang memang harus untuk mengeluarkan zakat itu. Wal hajju ala ahlil jiddati wal istita'at. Dan melakukan ibadah haji bagi orang yang punya kemampuan atau punya kecukupan dan punya kemampuan. Nah, wasiyami asyhari li ahli sihat. Dan demikian pula berpuasa ya di dalam 1 bulan dia ada berpuasa bagi siapa yang sehat. Khamsu salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salawat. Ada 5 salat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salat-salat. Nah, perhatikan ya, bagaimana beliau ajarkan ahli sunnah itu. Ahli sunnah itu juga menjaga sunnah-sunnah. Ya. Jangan dia lantang menghantam saja. Oh ini bidah, ini perbuatan bidah. Oh kamu ahlul bidah. Tapi diperiksa salat sunnahnya. Ya. Diperiksa salat sunnahnya. Wah enggak ada salat sunnahnya. Ya ketika mau tidur langsung saja mendengkur. Tidak ada doa, tidak ada zikir, langsung saja mendengkur. Bangun, ya belum lagi berpikir sudah ya membicarakan masalah ini, masalah itu. Harusnya berzikir. Ya. Di malam hari, ya untung kalau dia tidak terlambat salat subuh. Ya. Apalagi kalau mau qiyamul lail, maka hendaknya introspeksi diri. Ya. Seorang itu menjadi penyuruh untuk dirinya sendiri. Jangan banyak mengurusi orang lain sementara dirinya apa? Dirinya belum beres. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas petunjuk. Ya, jaga diri di atas petunjuk. Jadi kalau ada yang tersesat, itu bukan urusan kalian. Ya, jelas ya? Sepanjang kalian tetap menjaga diri kalian di atas apa? Petunjuk. Maksud dari ayat ini bukan artinya tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jelas? Tapi maksudnya seseorang itu lebih mengutamakan dirinya sendiri. Ya, sebab keselamatan dirinya itu lebih dipentingkan daripada dia memikirkan keselamatan orang lain. Jelas sampai sini? Maka diterangkan dari salat sunnah yang disunnahkan ada 5. Ada salat witir di setiap malam. Ada 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Ada 2 rakaat sebelum subuh. Ada salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Ya, salat Idul Fitri, Idul Adha. Ini al-fitr wan nahar. Nah, di sini disebutkan oleh beliau sebagai salat sunnah dan sejumlah para ulama berpendapat bahwa ini adalah salat wajib. Ya, dan saya sendiri lebih condong yang mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa salat 2 Id itu adalah hukumnya adalah wajib bagi siapa yang apa? Punya kemampuan. Sebab perempuan yang haid pun diperintah oleh Rasulullah untuk keluar kemana? Ke lapangan. Ini menunjukkan penekanan dalam hal tersebut. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah meninggalkannya. Ini semuanya dari mana-mana yang menunjukkan kewajiban. Nah, kemudian wasalatu kusufi syams wal qamar idza nazal. Ya. Demikian pula salat kusuf. Yang melakukan salat kusuf, salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan idza nazal apabila terjadi. Sebab salat gerhana itu kalau ada gerhananya. Kalau ada gerhana, seperti kemarin misalnya ada gerhana ya. Ya. Terlihat di sini, Medan. Hah? Terlihat. Ya kalau terlihat walaupun tidak jelas harus salat gerhana antum ya. Ya kalau kita di Makassar memang kita tunggu enggak terlihat. Ya jadi tidak ada salat. Bagi siapa yang melihatnya dia salat. Ya jelas ya. Bagi siapa yang melihatnya dia salat. Sebab dia adalah salat karena sebab, karena melihat. Ya, ada gerhana. Kalau tidak ada di tempatnya tidak ada gerhana, maka dia tidak ada syariat salat. Demikian pula kata beliau wasalatul istisqa mata wajib. Demikian pula salat istisqa. Kapan wajib untuk salat istisqa? Sebab salat istisqa ini itu dari pengumuman pemerintah. Kalau pemerintah memandang wajib salat istisqa, maka salat istisqa untuk meminta apa? Meminta hujan. Ya, baik. Jadi ada sejumlah perkara itu dipegang oleh pemerintah. Ya, salat wajib, salat Jumat, salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu asalnya semua dengan izin pemerintah. Dengan izin apa? Pemerintah. Karena itu, ya, ikhwah kalau ingin menegakkan salat itu harusnya ada konfirmasi dengan apa? Dengan pemerintah. Ya, dengan pemerintah. Apalagi di masalah Id. Ya, asalnya Id itu di tempat yang manusia berkumpul di situ. Tempat yang manusia apa? Berkumpul di dalamnya. Ya. Tempat manusia berkumpul di dalamnya. Jadi di lapangan tempatnya, di lapangan yang luas. Ya, sebab itu menunjukkan kebersamaan kaum muslimin. Cukup dia menunjukkan kebersamaan itu lebih afdal. Ya. Daripada seorang, ya kadang saya juga melihat sebagian fenomena. Kadang ikhwah kalau mau dihitung pakai jari hanya beberapa orang, hanya beberapa ratus orang. Itu tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ribuan orang adanya. Jadi sepanjang mereka ribuan di sebuah tempat ikut saja salat.
bersamanya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia mendapat izin di sebuah tempat, pemerintah merekomendasikan untuk menegakkan sholat, tidak ada masalah. Ya, kalau memang direkomendasikan. Jelas sampai sini? Baik, kemudian kata beliau, wajitinabul maharim. Demikian pula dari ciri ahli sunnah itu, ya, dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan, tidak bergampangan dengan dosa dan maksiat, sebab mereka senantiasa mengingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum, atau ayatnya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar, maka Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke tempat yang yang penuh dengan kemuliaan, yaitu memasukkan kalian ke surga. Wal ihtiraz minan namimah, dan meninggalkan namimah. Namimah ini mengadu domba. Ya, dia menukil pembicaraan kepada orang lain untuk ingin merusak. Itu namanya namimah. Dan ini perbuatan kadang dilakukan oleh sebagian orang tidak disadari. Sebagian orang tidak disadari. Dan ada sebagian yang senang menukil-nukil berita. Dia maksudnya tidak ada ingin mengadu domba, tapi dia tidak tahu bahwa penukilan-penukilan berita itu bisa mengadu domba. Ya, bisa mengadu domba. Maka hendaknya seorang ahli sunnah menjaga akhlak yang seperti ini. Sebab kaidah umum seorang ahli sunnah, dia adalah sebab dalam kebaikan, bukan jadi sebab dalam dalam kejelekan. Dia sebab manusia itu berlomba-lomba berpacu dalam kebaikan, bukan menjadi sebab orang menjadi terpecah belah, orang menjadi sibuk dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, jelasnya. Kemudian kata beliau wal kadhib wal ghibah. Demikian pula dia menjaga dirinya dari kadhib. Ya, sebab kadhib ini adalah akhlak yang sangat jelek. Ahli sunnah itu sifatnya jujur. Ya, jujur dalam segala perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa iyyakum wal kadhib, fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." Ya, ada kelanjutannya hadisnya ya. Yang pertamanya, wala yazalur rajulu yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqa. Dan untuk yang terakhir, wala yazalur rajulu yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzdzaba. Ya, Rasulullah bersabda hendaknya kalian berlaku jujur. Ya. Sebab jujur itu mengarah kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantar kepada surga. Dan terus-menerus seorang itu jujur dan berlaku jujur sampai dia tercatat di sisi Allah sebagai siddiq. Ya, perhatikan, di derajatnya siddiq. Sebab dia terus berlaku jujur. Ya. Dan hati-hati kalian dari dusta. Sebab dusta itu mengarah kepada kefajiran. Dan kefajiran mengarah kepada neraka. Dan terus seorang itu ya berdusta. Ya, dia berdusta sekali, dua kali. Terus berdusta dan berdusta. Sampai dia ditulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang pendusta. Ya. Maka hati-hati. Dalam hal yang seperti ini, hendaknya jangan digampangkan. Ini adalah dosa-dosa yang dijaga oleh ahli sunnah. Mereka menghindarinya. Kemudian wal ghibah. Demikian pula ghibah. Ghibah itu didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Muslim, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dengan apa yang dia tidak senangi. Apa yang dia tidak senangi. Ada kejelekan saudaranya, dia sebutkan. Kalau disebutkan di depan saudaranya, dia tidak senang. Itulah ghibah. Jelas ya? Dan ghibah ini adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Ghibah adalah hal yang diharamkan, hanya diperbolehkan dalam beberapa masalah. Hanya diperbolehkan dalam 6 masalah. Al-qadahu laysa bighibatin fi sittatin. Mutadallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mustaftin wa mujahirin fisqan wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Ya. Itu 2 bait syair yang mengumpulkan. Ya. Jadi celaan kepada orang yang bukan ghibah itu ada 6. Yang pertama adalah orang yang terdalimi. Kemudian yang kedua orang yang mentakrif. Ya, ada takrif, misalnya si si Muhammad siapa yang Bapak maksud? Oh, itu yang jalannya agak pincang sedikit. Ya. Pincang kan ini membicarakan kejelekan kan? Tapi karena dengan itu dia dikenal, ya. Ya, maka tidak ada masalah disebutkan cirinya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga dan al-muhaddir, orang yang mentahdir dari orang, memperingatkan manusia. Ini berbahaya, jangan sampai dia jatuh dalam kesalahan itu. Ini yang ketiga, diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah orang yang terang-terangan melakukan dosa. Kalau dia terang-terangan melakukan dosa, sudah diceritakan pun tidak apa-apa. Kalau dia terang-terangan memang. Sebab Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Kemudian yang kelima adalah orang yang mencari fatwa. Ya, orang minta fatwa, dia tanya, dia ceritakan orang lain, tidak apa-apa. Sebab memang dia minta fatwa, bukan untuk menceritakan kejelekan.
Demikian pula orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Ada seorang berbuat kemungkaran, dia cerita, si fulan berbuat begini-begini, agar supaya dibantu menghilangkan kemungkaran tersebut. Ini adalah hal yang diperbolehkan, semuanya ada dalil-dalilnya. Tapi waktu membatasi kita. Kemudian kata beliau, wal bagi bighairil haq. Demikian pula al bagi bighairil haq. Wa yuqal 'ala Allahi ma la ya'lam, dan berbicara atas nama Allah tanpa pengetahuan. Ini adalah dosa yang paling besar. Bahkan menurut Ibnu Al-Qayyim, dosa yang paling besar itu adalah apa? Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Bahkan menurut Ibnu Al-Qayyim itu lebih besar daripada dosa kesyirikan. Kenapa? Sebab syirik itu asalnya muncul karena bicara atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Dan ini dalil tentang haramnya. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal bagya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sungguhnya Rabbku mengharamkan kekejian-kekejian, apa yang nampak maupun tidak nampak. Mengharamkan dosa dan mengharamkan kesewenang-wenangan tanpa hak. Ya. Kesewenang-wenangan tanpa hak. Di sini perhatikan ya kalimat sewenang-wenang tanpa apa? Tanpa hak. Ya. Ada pemahaman kebalikannya? Berarti pemahaman kebalikannya ada sewenang-wenang dengan hak, begitu? Hah? Iya. Ada sewenang-wenang dengan hak. Hah? Ya, ini jangan salah paham ya. Ini saya bilang tadi, cara-cara pendalilan itu harus paham. Ya, jangan bolak-balik. Oh, kalau begitu pemahaman kebalikannya begini. Ya, jelas ya? Ini dari kalimat-kalimat yang dikatakan oleh para ulama. Sifat ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Tidak ada pemahaman kebalikannya. Tidak ada pemahaman kebalikannya. Hanya ada apa? Kasyaf saja, hanya penjelas saja. Jadi kesenang-wenang diperjelas bahwa senang-wenang itu jelasnya adalah tanpa kebenaran. Ya. Terang ini ya? Nah, ya, jadi jangan ada yang mengambil pemahaman-pemahaman pendalilan bukan pada tempatnya. Misalnya ada yang berdalilkan, oh tidak boleh bekerja di malam hari. Ya, tidak boleh bekerja di mana? Di malam hari. Kenapa tidak boleh bekerja di malam hari? Apa dalilnya? Ya. Atau mengatakan makruh bekerja di malam hari. Apa dalilnya? Oh, dalilnya adalah ayat Al-Quran. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai apa? Pakaian. Wa ja'alna an-nahara masya. Kami jadikan siang sebagai apa? Tempat istirahat. Apa? Tempat kerja. Malam itu istirahat katanya. Tidak boleh kerja. Ini salah pendalilannya. Jelas ya? Pendalilan yang keliru. Kenapa keliru? Ya. Inilah karena saya katakan harus paham. Sisi pendalilan itu dari mana? Ini konteks ayat di surah An-Naba ini. Ini namanya fi ma'radil imtinan dalam istilah ulama usul fikih. Ya, dalam konteks menjelaskan nikmat, Allah mengungkit nikmatnya kepada manusia. Kalau hanya sekedar konteks mengungkit nikmat, itu tidak boleh diambil pemahaman kebalikan. Ya, jelas ya? Tidak boleh diambil pemahaman kebalikan. Kalau malam tempat istirahat, berarti kebalikannya tidak boleh kerja. Itu tidak boleh diambil pemahaman seperti itu dalam pendalilan. Jelas ya? Hanya diterangkan, Allah hanya menjelaskan nikmat saja, bukan menjelaskan hukum. Jelas ya? Hanya menerangkan apa? Menerangkan nikmat. Karena itu saya sering sekali ingatkan bahwa sangat penting seorang itu berdalil dengan pendalil yang benar, dia belajar dari akar-akar ilmu yang jelas, mengambil dari guru agar supaya dibenarkan pemahaman-pemahamannya. Dibenarkan pemahaman-pemahamannya. Kata beliau, kullu hadza kabairun muharramat. Setiap dari ini adalah hal yang merupakan dosa besar, diharamkan. Ya, jadi ya namimah, dusta, ghibah, berucap sewenang-wenang tanpa hak, berucap atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu, semuanya adalah dosa besar, diharamkan. Dan ini dalil-dalilnya tentang haramnya sangat banyak sekali ya. Saya sekarang di sini meringkas, waktunya saya sedikit. Sebab pada asar, ya, sekarang mau istirahat, sudah lewat 15 menit saya. Ya, gimana saya lanjutkan sedikit atau? Ya, baik. Masih bisa tahan kan laparnya? Ya, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa taharri fil makasib. Demikian pula dari ciri ahli sunnah, dia taharri dalam makasib. Ya. Taharri, ya, memilih di dalam pekerjaannya. Ya. Wal mataim, di dalam makanannya, wal maharim, dalam hal-hal yang diharamkan, wal masyarib, dalam minumannya, wal malabis, dalam pakaiannya, wajitinab asyahwat, dan meninggalkan syahwat. Meninggalkan syahwat. Kenapa ahli sunnah melakukan ini? Ya. Betul-betul menjaga hal ini. Fa inna hadaiya lirukubil muharramat. Sebab hal yang seperti ini kadang menyeret seseorang kalau tidak diperhatikan dengan baik, kadang menyeretnya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya, jelas ya? Dalam pekerjaan misalnya, Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu apa? Jelas. Ya. Jadi kalau dia tidak memperhatikan ini, salah sedikit bisa masuk ke dalam apa? Yang diharamkan. Demikian pula makanan, dia pilih makanan yang halal.
Kalau dia ragu, dia tinggalkan yang ragu. Ya. Minuman demikian pula, pakaian, ya. Dia tinggalkan apa yang syahwatnya, saya selera untuk melakukan ini, saya ingin melakukan ini. Ya, sepanjang itu meragukan dia tinggalkan. Jelas ya, kalau meragukan. Tapi kalau jelas halalnya, tidak ada masalah, tidak perlu ragu. Kalau ada ragu itu dari syaitan. Kalau jelas halalnya, jelas ya. Kalau jelas haramnya, maka tidak boleh dilakukan. Ya, kalau ada yang membisikkan baiknya, berarti itu adalah siapa? Adalah syaitan yang membisikkannya, mengajak kepada hal yang diharamkan. Ya, karena itu penulis di sini memberi nasihat yang indah. Kata beliau, "Faman ra'a haulal khima, fa innahu yushaku aywaki al-khima." Siapa yang mengembala di sekitar tanah larangan, ada tanah misalnya dilarang mengembala di sini. Dia mengembala kambingnya sekitar situ. Ya, namanya kambing, ada otaknya kambing, bisa diatur. Ya. Kambing jadi masuk ke situ, dilarang. Ya, kalau dia cerobos sedikit, tidak menghalau kambingnya akan masuk ke mana? Ke tanah larangan, dan dia sendiri yang merugi nanti. Ya, kalau ada hukum-hukum yang terkait di tanah larangan tersebut. Maka demikianlah harusnya seorang mukmin, dia menjaga dirinya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang syubhat, ya, walaupun sebenarnya syubhat ini, ya, itu hanya syubhat di kandangan syubhat ini hanya di sebagian orang saja. Sebab yang namanya yang halal dan haram semuanya jelas. Alim ulama pasti tahu. Ya, kalaupun ada yang menganggap itu syubhat, itu hanya pandangan dia saja. Hanya pandangannya. Kalau dia tanya kepada orang yang berilmu, dia akan menjelaskan yang mana yang benarnya. Tapi sepanjang dia syubhat baginya, maka dia menjaga dirinya. Menjaga dirinya. Dan Nabi telah mengingatkan, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi." Siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Faman yusyira li hadha fa innahu min ad-dini ala huda wa min ar-rahmati ala ar-raja." Siapa yang dimudahkan untuk ini, dia berpegang dengan sunnah dan dia berpegang dengan etika-etika itu tadi. Karena itu saya ingatkan bahwa etika dan akhlak itu dari manhaj ahli sunnah, dibahas dalam buku-buku akidah. Jangan dipisahkan. Oh, enggak apa-apa, dia ini kasar. Oh, perilakunya enggak bagus. Yang penting dia salafi. Yang penting dia salafi. Enggak seperti itu seorang salafi. Seorang salafi itu menghormati segala sesuatu. Ya, dari perkara agama semuanya dia hormati. Baginya semua perkara agama adalah hal yang diagungkan. Karena Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu dari ketakwaan di dalam hati. Jelas ya? Iya. Baik. Kemudian kata beliau, siapa yang dimudahkan kepada perkara ini, maka dia akan berada di atas petunjuk dari agama. Dan dia ya, baik, kita lanjutkan ya. Kemudian kata penulis rahimahullah, "Wa minar rahmati 'ala ar-raja." Ya, kalau dia berada dimudahkan untuknya hal ini, berpegang dengan sunnah dan dengan etika dan akhlak ini, maka dia sangat berharap sekali, sangat diharapkan terus berada di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir dari risalah ini, di akhir dari pembahasan ini, penulis rahimahullahu taala menutup ya dengan doa yang sangat kita perlukan. Ya. Kata beliau, "Waffaqana Allah wa iyyakum ila sabilihil aqwam." Semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada engkau menuju kepada jalan yang paling lurus. Menuju kepada jalan yang paling lurus. Bimannihil jazilil aqdam, dengan anugerah Allah yang maha luas dan maha terdahulu. Wa jalalihi al-aliyil akram, ya, dengan kemurahan Allah, keagungan Allah, Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala man qara'a alaina assalam wa la yanalu salamullahi ad-dallin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga salam terlimpah atas kalian, rahmat Allah dan berkahnya. Demikian pula kepada siapa yang membacakan salam kepada kami, ya, dan salam Allah itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang tersesat. Dan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, najazat hadhihi risalah bihamdillahi wa mannihi wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi at-tahirat wa sallama katsiran katsira. Kemudian ditutup di sini, ini mungkin dari, biasanya kalau penulisan buku itu dari imam, apalagi sudah jauh masanya, orang yang menulisnya biasa dia tulis dari diri dia sendiri. Selesai saya menulis risalah ini, alhamdulillah, ya, dan salawat, dia sendiri membaca salawat.
Jadi ini mungkin potongan yang terakhir dari orang-orang yang menulis, bukan dari penulisnya sendiri. Ya. Baik, maka dengan ini cukuplah pembahasan kita pada hari ini. Dan lengkap pembahasan kita membahas kitab Syarhus Sunnah karya Al-Muzani. Dan saya sangat berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada hari ini oleh seluruh hadirin diperhatikan dengan baik pembahasan-pembahasannya. Ya, namanya orang, apalagi dia baru belajar misalnya, atau misalnya dia hanya baru mendengarkan, mempelajari 1 atau 2 buku. Ya, hendaknya buku yang dia pelajari itu dia jadikan sebagai apa? Sebagai pondasi dasar. Dia ulangi dan dia perkuat. Ya, menghafalkan dan memahami kandungan-kandungannya. Walaupun dia tidak hafal, tapi dia ulangi, dia banyak mengulanginya, maka itu akan membuat akidah itu kokoh di dalam jiwanya. Kokoh di dalam jiwanya. Dan sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dengan banyak fasilitas. Ya. Di masa ini, ya, Allah banyak merahmati kita. Allah mengetahui kelemahan kita. Kalau di umat terdahulu Imamul Bukhari, Imam Muslim, satu kali mereka mendengarkan pembicara langsung hafal mereka. Langsung hafal. Kalau kita sekarang ini, ya dimaklumi. Mungkin kalau kita hidup di masanya Imamul Bukhari, Imam Muslim, kita ini semua dari golongan al-matrukin. Orang-orang yang ditinggalkan haditsnya, di golongan dhaif jiddan sudah. Ya. Di golongan dhaif jiddan. Ya, jelas ya. Tapi Allah memberikan rahmat kepada kita. Ada Imamul Bukhari di masa ini, yaitu MP3 bisa merekam, ya. Ada kaset-kaset rekaman, ya, semuanya terjaga dan bisa apa? Bisa diulangi, bisa didengarkan. Ya. Dan alhamdulillah untuk menghadiri pelajaran-pelajaran, pengajian yang bisa bahasa Arab pun, yang ingin menghadiri pelajaran ulama besar ada di mana? Semuanya ada dengan fasilitas, bisa kita dengarkan. Bisa kita dengarkan. Ya. Dan alhamdulillah banyak sekali pelajaran-pelajaran dari ustadz-ustadz kita yang disiarkan melalui internet. Kita bisa ikuti. Kita bisa ikuti. Maka seorang menyibukkan dirinya dengan ilmu, dengan ibadah di masa ini sebenarnya itu sudah cukup. Tidak ada lagi kesibukan yang lain. Tidak lagi kesibukan yang lain. Apalagi kalau dia masuk mengurus hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya, si anu berkata begini, ini si anu berkata begitu. Ya, hal-hal yang dia tidak ditanya di alam kubur. Ya, menyibukkan diri dalam hal ini, maka ini mungkin akan bisa memalingkannya. Dan saya berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwah untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan berijtihad dan mengembangkan rasa ukhuwah dan rasa semangat agar supaya seorang itu mendapat hidayah. Dan hendaknya setiap dari kita semua berharap semoga dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikokohkan di atas Islam, di atas manhaj yang lurus, diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah, dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan di atas sunnah tersebut. Ya, sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Mungkin untuk pertanyaan ada baiknya ditulis saya oleh ikhwah supaya kita jawab nanti setelah salat asar nanti. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.